Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Baiklah, ini merupakan video pertama saya yang akan berbagi cara belajar bahasa Inggris dengan metode yang unik dan sangat mudah untuk dipahami. Saya tertarik untuk membuat video ini dari hasil pengalaman pribadi mengajar bahasa Inggris selama mungkin lebih dari 15 tahun. Dari tahun 98 sudah mulai mengajar bahasa Inggris. Namun kali ini di video-video saya nanti akan kami sampaikan trik-trik belajar bahasa Inggris secara mudah yang orientasinya adalah pada grammar, bukan pada conversation. Kenapa saya berencana membuat video ini? Video ini saya beri judul Belajar Bahasa Inggris ala Mr. Obi. Jadi sesuai dengan pengalaman kami bahwa siswa ini banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hal memahami grammar. Dan banyak juga cerita-cerita dari murid-murid kami bahwa banyak yang sudah lulus SMP namun membedakan antara do atau das saja tidak bisa. Simple present tense juga tidak dikuasai. Begitu pula banyak siswa yang sudah lulus SMA namun bahasa Inggrisnya juga belum memadai. Sehingga hasilnya di perguruan tinggi pun banyak juga yang harus mengulang materi-materi tingkat SMP. Jadi kali ini kita akan mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Video ini nanti saya peruntukkan bagi kawan-kawan atau murid-murid yang gagal memahami bahasa Inggris, terutama masalah grammar. Insya Allah dengan video ini dijamin pasti paham. Kalau nggak paham, uang kembali. Emangnya bayar, gratis ya. Tinggal ngikuti aja video-video saya ini, nanti akan dijelaskan bahasa Inggris secara detail, dan mudah dimengerti dengan istilah-istilah dan bahasa saya. Mungkin nanti bahasanya agak berbeda dari buku-buku lain, tetapi intinya di sini yang penting paham. Nah, yang penting paham dulu. Nanti kita mulai dari paling awal sampai ke tingkat menengah. Apabila video ini banyak responnya, maka nanti akan kita tingkatkan lagi. Jadi kita akan menggunakan cara-cara yang manual. Sampai saat ini masih banyak keluhan-keluhan dari para murid baik SMP maupun SMA yang di sekolah dia tidak bisa memahami bahasa Inggris itu, terutama di bidang grammarnya, sehingga mereka kesulitan juga dalam menerjemahkan dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya di UN pun akhirnya gagal mendapatkan nilai yang diharapkan. Nah, dari masalah-masalah itu semua, saya ini tertarik untuk mencoba berbagi pengalaman bagaimana menyampaikan bahasa Inggris itu kepada para pemirsa sekalian, bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya mudah dengan cara-cara yang unik, karena semua guru punya berbagai macam cara. Nanti siapa tahu dari kawan-kawan semuanya, para pemirsa, ada yang cocok dengan video saya ini, silahkan diikuti terus dan jangan lupa subscribe agar nanti selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ala Mr. Obi ya. Nah, untuk itu kali ini kita akan langsung memulai belajar. Nanti kita uji coba dulu apakah para kawan-kawan sekalian ini bisa memahami yang saya sampaikan atau tidak. Apabila bisa dipahami dengan baik, dukunglah channel ini dengan cara like dan subscribe. Kalau perlu share kepada kawan-kawan yang membutuhkan belajar bahasa Inggris. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan Anda sukses selalu. Pertama kali ini nanti kita akan membahas dulu dari yang paling awal, membedakan antara kata dengan kata en. Karena banyak juga siswa sampai dia lulus SMP sendiri tidak bisa membedakan itu bagaimana, en itu bagaimana. Ya, tunggu saja. Hello guys, how are you? Berjumpa kembali dengan belajar bahasa Inggris ala Mr. Obi. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa kali ini kita akan membahas belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah, dengan teknik yang cukup unik, dan mungkin dengan istilah-istilah yang unik juga. Jadi untuk yang akan kita bahas yang pertama kali ini adalah hal-hal yang kecil saja dulu. Akan kita mulai dengan
membahas kata e dan en. Kenapa harus kita mulai dari hal-hal yang kecil? Karena biasanya hal-hal kecil yang terlewatkan itu menjadikan hal-hal yang besar menjadi sulit. Nah, untuk itu kita akan membahas kata yang kecil dulu. Yang pertama akan kita bahas adalah kata e dengan en. Apa bedanya e dengan en? Apa artinya? Dan bagaimana cara menggunakannya dalam bahasa Inggris? Karena selama saya mengajar ini, biasanya kalau murid masuk yang pertama kali, kita kasih pretest dulu, kita pertanyaan. Ternyata siswa yang mau masuk ke SMP dan begitu juga yang mau masuk ke tingkat SMA, masih banyak yang gagal menjawab, gagal paham mengenai penggunaan ataupun arti daripada e dan e ini. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah e dan en. Apa arti dari e dan en yang sebenarnya ini? Di dalam buku bahasa Inggris banyak ditemukan kata seperti this is a book, that is a cat, that is a tree, that is a student, I am a teacher, dan seterusnya. Jadi kita bahas dulu antara e dengan en ini apa maksudnya. Yang pertama, e atau en itu mempunyai arti bermacam-macam. Kenapa mempunyai arti bermacam-macam? Dia tergantung benda yang diikuti. Sebagai contoh, a book, maka artinya sebuah buku. Tetapi ketika a pen, maka artinya sebuah pen. Ketika a tree, maka artinya sebatang pohon. A cat berarti seekor kucing. Jadi apa artinya e atau en ini dalam bahasa Inggris? Jadi e atau en dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti tergantung bendanya. Contoh, sebuah. Paling umum e atau en itu memiliki arti sebuah. Contohnya a book, a pen. Jadi sebuah. Bisa juga artinya sebatang. Contohnya a tree, sebatang pohon. Bisa juga memiliki arti sebutir. Contoh, an egg, maka artinya sebutir telur. Bisa juga artinya seorang. I am a student, maka artinya adalah saya seorang murid. Bisa juga atau en itu mempunyai arti kalau surat apa coba? Surat itu seapa? Ayo coba bahasa Indonesianya gimana? Sebuah? Bukan. Selembar? Bukan. Sepucuk. Sepucuk surat darimu. Nah, kan sepucuk surat. Kalau dia kertas bisa juga selembar. Jadi kesimpulannya, arti daripada e atau en itu bermacam-macam tergantung bendanya. Kalau dia orang atau profesi menjadi seorang. Kalau dia benda menjadi sebuah. Kalau dia berbentuk pohon, tiang mungkin bisa sebatang. Kalau dia berbentuk bulat-bulat seperti telur dan sebagainya, sebutir. Kalau dia orang, seorang, dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau bendanya itu satu buah, tidak dua, tunggal bukan jamak. Tunggal artinya satu. Kalau jamak dalam bahasa Inggris mulai dua sudah jamak, apalagi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi e atau en memiliki arti sebuah, sebatang, sebutir, seorang, sepucuk, selembar, seutas, sehelai, dan masih banyak yang lain lagi, tergantung bendanya. Nah, kemudian kapan digunakan e atau en ini? Masih banyak cara yang salah menggunakan e atau en. Bahkan kadang saya pernah temui juga ada seorang guru
masih keliru menggunakan antara e dengan en. Jadi e dengan en ini apa bedanya? Artinya udah jelas tadi. Sekarang bagaimana gunakannya dalam kalimat? Sudah tahu? Bagi yang sudah tahu, top, successful for you. Bagi yang belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Jadi video ini dikhususkan bagi mereka-mereka yang kemarin gagal paham dengan bahasa Inggris. Nah, mari kita bedah bersama-sama. Ini digunakan bila kata bendanya, bila kata bendanya diawali huruf mati. A digunakan bila kata bendanya diawali huruf mati. Yang en berarti sebaliknya. Bila kata bendanya diawali huruf hidup. Jadi berbeda. Kalau kata bendanya diawali huruf mati, sementara yang en kata bendanya diawali huruf hidup. Apa bedanya huruf mati dengan huruf hidup? Huruf mati ya mati, huruf hidup ya hidup. Bukan kayak gitu. Jadi coba kira-kira apa bedanya huruf mati dengan huruf hidup? Itu harus tahu walaupun hal kecil. Jadi huruf mati itu adalah huruf yang tidak bisa berbunyi sendiri. Huruf yang tidak bisa berbunyi tanpa bantuan. Huruf mati, huruf hidup. Saya ulangi, huruf mati itu huruf yang tidak bisa berbunyi tanpa dibantu suara huruf hidup. Contohnya T, maka untuk bunyi T harus dibantu suara huruf hidup E, T, termasuk B, C, apalagi Z. Jadi ini namanya huruf mati, huruf konsonan. Mati itu huruf konsonan. Contohnya T, B, C, Z, M, dan seterusnya. Sementara huruf hidup adalah huruf yang bisa berbunyi sendiri tanpa dibantu huruf mati pun bunyi. Jadi huruf yang punya suara sendiri tanpa bantuan huruf mati. Contohnya nulis A ya gini, A. Nggak perlu bantuan yang mati. Jadi orang hidup bisa membantu yang mati. Orang mati tidak bisa membantu yang hidup. Maka bantulah orang yang telah meninggal, yang telah mati dengan cara mendoakan. Jadi A, I, U, E, O. Ini cara menulisnya tidak perlu ada huruf matinya. Tapi kalau huruf mati, contoh huruf M, maka ada huruf E, M. Jadi begitulah bedanya antara huruf mati dengan huruf hidup. Jadi huruf hidup, huruf yang bisa bunyi sendiri. Sedangkan huruf mati, huruf yang bisa berbunyi kalau dibantu suara huruf hidup. Jadi e dan en artinya sama, sebuah, seorang, seekor, sebatang, sebiji, dan seterusnya. Tapi e itu digunakan bila kata bendanya diawali huruf mati. Sementara en, kita lanjutkan sekarang contohnya. Jadi e, ya di sini e digunakan bila kata bendanya diawali huruf mati. Contohnya a book, maka dia a book karena B itu adalah huruf mati. Apa buktinya B huruf mati? B butuh suara E untuk berbunyi. A tree sebatang pohon. A cow seekor sapi. A cow seekor sapi. Kau sapi. Babelo, babelo kerbau. Kau sapi, babelo kerbau. Kemudian contoh lain lagi, a paper. Oke, a paper. Selembar kertas. Jadi di sini artinya berbeda-beda ini. A book sebuah buku. A tree sebatang pohon. A cow seekor sapi. A paper selembar kertas. A boy, hello boy. A boy seorang.
anak laki-laki. Jadi sudah punya arti yang berbeda. Paham kan? Jadi kalau itu bila kata bendanya diawali huruf mati. Diawali huruf mati. Sementara ini bila kata bendanya diawali huruf hidup. Coba tadi huruf hidup apa saja? A, I, U, E, O. Excellent. Very good. Huruf A, huruf hidup ini. Contohnya apple. An apple. Jadi cara bacanya pun berbeda. Kalau itu cara bacanya digandeng karena huruf mati ketemu huruf hidup. Bukan an apple susah. Kalau an apple susah, gandeng aja an apple. Nah, an apple. Huruf hidup lagi O. Orange. An orange. Ada lagi owl, burung hantu. Ada hantu di situ. An owl. An owl. An apple, an orange, an owl. Umbrella. Lihat nih. Umbrella, an umbrella. 6, 7, 8. Umbrella. Ada lagi huruf E. Eagle. An eagle. An eagle. An eagle. An eagle. An eagle. Jadi jelas kan? Kalau A dipakai untuk kata benda yang diawali huruf mati seperti B, T, C, P, B. Sementara untuk N untuk kata benda yang diawali huruf hidup atau huruf vokal. Yaitu contoh A, O, U, E dan seterusnya. Contoh an apple, an orange, an owl, an umbrella, and an eagle. Ya. A book, a tree, a cow, a paper, a boy. Kalau ini ditukar, maka dibacanya tidak pas alias wagu. Contoh, book kok pakai n? Bagaimana bunyinya book kalau pakai n? An book gitu, nggak pas. An tree nggak pas, an cow, an paper, an boy dan seterusnya. Atau dibalik diletakkan apple, apple, nggak pas, apple nggak pas. Jadi enaknya memang book, an apple, an orange, an owl, an umbrella, an eagle, a book, a tree, a cow, a paper, and a boy. Hello boy, hello girl. Jadi inilah kadang-kadang hal kecil seperti ini masih banyak yang tidak bisa memahami, karena kadang guru-guru saat ini juga banyak yang kurang peduli dengan hal-hal yang kecil, sehingga hal-hal yang kecil ini mengganggu hal-hal yang besar. Ibarat mobil kalau mur-mur baut-bautnya lepas satu-satu yang kecil, akhirnya rontok lah semuanya. Jadi udah jelas kan? Dengan n artinya ini untuk kata benda yang diawali huruf mati, n untuk kata benda yang diawali huruf hidup. Contoh a book, a tree dan seterusnya. Nah, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Lihat di sini ini saya hapus ya. Ada pengecualian. Nah, kadang-kadang ini jarang tidak banyak. Ada contoh university. Di sini our. Lihat. University ini pakainya Kenapa university kok pakai padahal ini huruf hidup? Kemudian kenapa our ini pakai n padahal ini huruf mati, kenapa pakai n? Nah, ini perhatikan ya, pengecualian tidak banyak yang seperti ini. Tapi intinya adalah yang atas. Kalau huruf mati, n kalau huruf hidup. Apa pengecualinya? Kenapa dia pakai university? Perhatikan bacanya. Tulisannya university, tapi ingat cara bacanya university. Rasakan university, university, uni. Nah, uni. Siapa yang nama Yuni? Jangan-jangan ada yang pacarnya Yuni. Nah, Yuni, maka suaranya huruf Y. Y. Y itu huruf mati apa huruf hidup? Y. Nah, perlu huruf hidup berarti dia mati. Nah, kenapa dia dibacanya university? Jadi ini tidak memandang di sininya huruf apa, yang penting dia suaranya huruf mati ketika dibaca.
U suaranya hidup. U hurufnya hidup tapi suaranya mati. Y, a university. Makanya tetap dibaca U. Tetap dibaca a university. Huruf hidup tapi dibaca huruf mati. Begitu pula sebaliknya yang ini. Tulisannya hour, tapi bacanya nggak sesusah itu. Hour bukan. Bacanya cukup aw. Aw. Rasakan. Aw. 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 Maka suara yang muncul adalah A. Aw. A. A huruf hidup kan? Makanya walaupun ini huruf mati, tapi karena cara bacanya atau bunyinya huruf hidup, maka tetap pakai N. An hour. 1 jam. Sejam. An hour. A university. Coba pakai N kan nggak cocok. An university. An university nggak cocok. Ini pakai a hour. A hour. Enggak. An hour. Oke. Silakan diingat-ingat. Kalau kurang paham diputar ulang ya. Diulang-ulang. Bila video ini menarik dan Anda paham, silakan share kepada teman Anda, kerabat Anda, atau siapapun yang membutuhkan bimbingan belajar bahasa Inggris. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, bisa komen di bawah ya. Jangan saling membuli kita. Oke? Jos. Ini contohnya. Jadi seperti inilah kesimpulannya. Atau N mempunyai arti bermacam-macam tergantung bendanya. Digunakan bila kata bendanya diawali huruf mati, sementara N digunakan bila diawali huruf hidup, atau huruf hidup tapi bersuara mati sama dengan huruf mati, atau huruf mati tapi punya suara huruf hidup. Contoh seperti yang bawah ini tidak banyak. Contoh lagi di sini umpamanya honest boy. Honest boy ini bacanya hanya nggak dibaca, bukan honest tapi honest, ya kan? Jadi an honest boy, ya. Coba ditirukan. A book, a tree, a cow, a university, an apple, an orange, a noun, an hour, an honest boy. Oke? Bila ini bermanfaat, tunggu video selanjutnya. Kita bahas dengan metode sederhana, bahasa sederhana, istilah sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Goodbye and see you guys in the next video. Thank you for your attention.